Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Benih dari mantan ipar bab 21. Kepanikan Lola. Bodoh, kenapa kamu malah menabrak pengasuhnya? Bentak Lola saat mendengar jika Dandi gagal mencelakai Siva. Padahal niat awalnya ingin membuat keponakannya itu celaka, agar Rosa dipecat karena dianggap tidak becus menjaga Siva. Tapi sekarang dia malah harus mendengar berita sebaliknya, di mana malah Rosa yang kena tabrak sedangkan Siva selamat. Itu artinya peluang untuk menyingkirkan Rosa dari hidup Romi semakin tipis, bahkan mungkin saja tidak bisa, karena pasti Romi akan merasa berhutang nyawa pada Rosa, hingga membuat wanita itu akan selamanya berada di keluarga Romi. Demi menebak Rosa, dia tega ingin menyakiti keponakannya sendiri. Mau bagaimana lagi? Wanita itu terlalu cepat berlari menyelamatkan bocah itu, jadi aku tidak bisa menabraknya, sahut Dandi membela diri. Dia tidak suka disalahkan seperti itu, padahal sudah sedari awal dia menolak permintaan Lola. Tetap aja kamu gagal. Sudahlah, pokoknya aku nggak mau ngasih kamu bayaran sepeser pun. Apa? Jangan macam-macam kamu. Sekarang aku sudah terancam masuk penjara. Kamu harus bertanggung jawab, atau aku akan menyerahkan diri dan mengatakan jika kamu yang sudah menyuruhku. Kamu tahu kalau aku tidak akan mendapatkan hukuman berat karena hanya disuruh. Sedangkan kamu, bayangkan jika sampai aku mengadu, sudah dapat dipastikan kalau kamu akan mendapat hukuman berat. Keringat dingin keluar saat mendengar ucapan Dandi. Ada benarnya juga yang dikatakan oleh laki-laki itu. Kalau sampai Dandi mengadu, sudah pasti dirinya akan mendekam dalam penjara. Belum lagi kalau sampai Romi tahu, pasti pria itu akan memberatkan hukumannya karena sudah berani ingin mencelakai Siva. Bagaimana? Apa kamu sudah siap masuk penjara? Jangan gila kamu. Awas aja kalau kamu berani mengadu pada orang lain. Nah, makanya jangan macam-macam sama aku. Sekarang kirim 550 juta supaya aku bisa kabur. Apa? 150 juta? Jangan gila kamu Dandi. Kan kesepakatan awal hanya 20 juta. Kenapa sekarang jadi 150 juta? Jangan coba-coba memerasku. Bentak Lola seakan tidak terima diperas oleh Dandi. Itu jika tidak dalam keadaan terancam seperti ini. Kamu kan tahu kalau aku sudah menjadi buronan sekarang. Itu sudah harga yang pas karena menyangkut nyawa. Transfer sekarang atau aku adukan kamu ke kantor polisi. Lola tampak panik. Uang di ATM-nya tidak mencapai nominal sebegitu. Lalu di mana dia harus mencari sisanya? Kalau tidak diberi, Dandi akan pergi kantor polisi untuk melaporkannya. Bagaimana? Jangan buat aku menunggu. Oke. Untuk sekarang uangku belum cukup. Kamu tunggu sebentar. Aku akan keluar untuk mencari kekurangannya. CK, baiklah. Tapi aku hanya memberimu waktu 1 jam saja. Jika kamu belum mentransfer, terpaksa aku menyerahkan diri ke kantor polisi. Jangan gila ya. Ya sudah, tunggu setengah jam saja. Jangan pergi ke kantor polisi. Setelah mengatakan itu, Lola mematikan sambungan telepon lalu masuk ke dalam kamar untuk mengambil perhiasan miliknya untuk dijual. Semoga saja cukup untuk menutupi mulut Dandi agar tidak mengadu. Lola menyesal karena sudah menyuruh laki-laki itu. Dia tidak menyangka kalau akhirnya akan jadi begini. Semoga Mas Romi tidak tahu kalau aku yang sudah menyuruh Dandi untuk mencelakai Siva. Tanpa menunggu lama lagi, dia membawa 1 set perhiasan keluar lalu masuk ke mobil untuk pergi ke toko emas terdekat. Semoga saja harga 1 set perhiasan itu bisa melebihi kekurangan yang diminta oleh Dandi. Dia tidak mau berurusan dengan polisi kalau sampai Dandi tidak puas dengan bayarannya. Setelah tiba di toko perhiasan, Lola langsung mengatakan niatnya datang ke sana untuk menjual perhiasan. Saya hitung dulu ya Bu. Lola meremas kedua tangan sambil menunggu dengan gugup. Semoga saja hasilnya sesuai ekspektasi. Dia tidak ingin bermasalah dengan Dandi nanti. Lagi pula Dandi hanya memberinya waktu 1 jam saja.
Dia tidak punya waktu untuk mencari kekurangan di tempat lain. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Lola bisa bernafas lega saat mendengar nominal yang akan dia dapatkan. Ternyata lebih dari ekspektasinya. Dia mendapatkan hasil dengan nominal 90 juta, lebih dari uang kekurangan yang diminta oleh Dandi. Tanpa menunggu lama, Lola pun pamit untuk mengirimkan sejumlah uang yang diminta oleh Dandi. Dia bergegas ke ATM terdekat untuk mentransfer sejumlah uang. Semoga saja dirinya tidak mendapat masalah lagi setelah ini. "Nyonya, boleh saya minta tolong?" ujar Big Siti menghampiri Zara yang tengah duduk di tanam belakang. "Minta tolong apa, Bi?" tanya Zara tanpa menoleh sedikit pun. "Apa Nyonya mau untuk menemani saya belanja sebentar? Saya ingin membeli perlengkapan bayi, tapi tidak tahu harus memilih yang bagus." Mendengar itu, Zara langsung menoleh dengan kening berkerut. "Perlengkapan bayi? Bayi siapa?" tanya Zara pura-pura tidak tahu. Dia ingin melihat sejauh mana Big Siti melangkah. "Tentu saja bayi Tuan dan Nyonya," jawab Big Siti tanpa menyadari kebodohannya. "Ngapain beli perlengkapan sekarang? Memangnya saya akan melahirkan?" Sampai Bibi terlihat sangat sibuk untuk mempersiapkan perlengkapan bayi, ujar Zara sambil duduk dengan kaki menyilang di kursi taman. Tangannya bertopang pada dagu sembari menunggu Big Siti menyahut ucapannya. Saya kan hanya ingin membantu Nyonya, agar Nyonya tidak susah untuk mempersiapkan nanti," jawab Big Siti sambil meremas kedua tangan. "Siapa bilang saya akan susah mempersiapkan nanti? Ini kan anak saya. Sudahlah, untuk apa Bibi susah-susah memikirkannya? Lebih baik Bibi melakukan pekerjaan yang lain. Untuk urusan perlengkapan bayi, biarkan nanti menjadi tanggung jawabku dan Mas Arka," jawab Zara membuat Big Siti mati kutu. Niatnya ingin mengalihkan perhatian Zara, malah membuat Big Siti terjebak dalam idenya sendiri. "Kenapa masih diam? Apa Bibi masih ngotot ingin pergi membeli perlengkapan bayi saya?" tanya Zara disertai senyuman sinis di wajah cantiknya. Sungguh klasik rencana yang dibuat oleh Big Siti. "Nyonya yakin tidak ingin membelinya sekarang?" tanya Big Siti masih mencoba membujuk. "Kenapa Bibi ngotot banget? Saya saja belum tahu jenis kelamin anak saya nanti. Terus gimana caranya kita tahu harus membeli perlengkapan bayi untuk laki-laki atau perempuan?" zaut Zara ketus. Seketika membuat Big Siti tampak terkejut. Benar apa yang dikatakan oleh Zara. Kalau mereka sendiri belum mengetahui jenis kelamin bayi, lantas untuk apa membelinya sekarang? "Kenapa masih di situ, Bi? Apa Bibi masih memikirkan cara agar saya mau ikut Bibi untuk membeli perlengkapan bayi? Baiklah, saya akan ikut Big Siti membeli perlengkapan bayi." Mata Big Siti tampak berbinar. Dia senang akhirnya Zara mau ikut dengannya. "Tapi, kalau sampai barang yang kita beli tidak sesuai dengan jenis kelamin bayi saya, Bibi harus siap untuk bertanggung jawab. Misalnya membayar denda," sambung Zara disertai seringai tipis. Baru saja merasa mendapat angin segar, kini Big Siti harus merenggut kesal atas syarat yang diajukan oleh Zara. Tanpa menunggu lama, dia langsung pergi masuk ke dalam rumah dengan tangan terkepal. Sirna sudah angan-angan membuat Zara terkecoh. Salahnya juga tidak memikirkan terlebih dahulu tentang ide yang sudah dia buat. Beberapa saat kemudian, terdengar suara mobil masuk ke halaman rumah, membuat Zara berjalan tergesa-gesa untuk membuka pintu. Kamu sudah pulang, Mas?" ucap Zara memeluk Arka. "Iya, Mas tidak bisa lama-lama jauh dari kalian. Gimana kabar anak papa? Apakah dia merepotkan mamanya?" Arka mengelus perut Zara yang sudah sedikit membuncit. "Tidak, Papa," saut Zara menirukan suara anak kecil, membuat Arka terkekeh lalu mencubit pelan pipi istrinya itu. "Sayang, apa tidak sebaiknya kita pergi ke rumah ibu dan ayah untuk mengatakan yang sebenarnya? Mas hanya tidak mau kalau nanti mereka shock kalau kita tiba-tiba membawa bayi ke rumah,"
ujar Arka sambil membelai puncak kepala Zara yang bersandar di dadanya. Zara diam. Setiap kali Arka membahas tentang kedua orang tuanya, dia akan terlihat sedih. Dia sudah mencoreng nama baik keluarga dengan menikahi Arka. Mana mungkin dia berani menampakkan diri di hadapan mereka. Zara cukup tahu maklum untuk melakukan itu. Mas tahu kalau kamu malu, tapi mau gimana lagi? Kamu tidak perlu merasa bersalah, Zara. Semua ini adalah kesalahan Mas, karena sudah menjebak kamu. Mas akan bertanggung jawab dengan menemui mereka dan bicara baik-baik. Tidak, jangan aneh-aneh Mas. Mereka saya masih belum bisa memaafkan kesalahan Mas waktu menceraikan Kak Rosa. Lalu sekarang Mas ingin menemui mereka, bisa-bisa Bapak langsung mengambil golok, kemudian menebas leher kamu. Sahut Zara menolak ide gila yang ingin dilakukan oleh Arka. Mau bagaimana lagi sayang? Mas cuma tidak mau jika menjalin hubungan tanpa restu kedua orang tua kamu. Zara diam. Sekali lagi dia bingung bagaimana mengatasi permasalahan ini. Nanti kita bahas lagi. Sekarang lebih baik kamu mandi. Setelah itu kita makan, karena aku sudah siapin makanan kesukaan kamu. Arka menaikkan sebelah alisnya mendengar Zara memasak. Dia tidak suka jika istrinya itu menyentuh pekerjaan dapur dalam keadaan hamil begini. Kenapa kamu tidak menyuruh Bik Siti saja? Mas nggak suka kalau kamu mengerjakan pekerjaan berat, ucap Arka sambil mengelus ke puncak kepala istrinya. Tapi kan itu tidak berat, aku hanya memasak saja. Lagi pula kan tidak salah kalau aku melayani suamiku sendiri, jawab Zara tanpa merasa bersalah sedikit pun. Ya sudah kalau begitu, asal kamu tidak melakukan pekerjaan berat saja. Mas mau mandi dulu ya. Arka bangkit lalu masuk ke dalam kamar. Sedangkan Zara memilih pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Tanpa mereka ketahui, saat ini Bik Siti tengah berdiri di samping dinding rumah sembari melihat sekitar. Dia tengah menunggu kedatangan seseorang. Ish, kemana sih Mbak Mala ini? Dari tadi diteleponin gak bisa-bisa. Bik Siti tampak kesal sambil terus memperhatikan ponselnya yang sama sekali belum ada notifikasi dari Mala. Entah kemana wanita itu, terus-terusan menghilang ketika Bik Siti mencari. Dia tidak tahu kalau saat ini Mala tengah meringkuk ketakutan di samping tempat tidur. Lagi dan lagi dia mendapat teror dari Riko. Ayo sayang, kenapa kamu takut padaku? Terdengar suara laki-laki dari dalam ponsel Mala, membuat wanita itu segera menutup kedua telinga dengan telapak tangan. Lagi dan lagi nomor asing masuk, padahal dia sudah memblokir nomor sebelumnya. Hei, kemana kamu? Ayo ikut aku ke dalam Arka. Di sini sangat menyenangkan. Tadinya malah pikir kalau yang menempelnya adalah nomor salah satu temannya. Tapi dia tidak menyangka kalau itu adalah nomor yang digunakan oleh Riko untuk menerornya lagi. Malah sudah terlanjur mengangkat panggilan tersebut saat dia mendengar suara hantu Riko. Dengan spontan tangannya melempar ponsel mahal tersebut ke atas lantai. Berhenti menggangguku, aku tidak bersalah. Tanpa menunggu lama, dia langsung mematikan sambungan telepon. Malah menangis sejadi-jadinya sambil memeluk kedua lutut. Beberapa saat terdengar bunyi dering ponsel lagi. Dia tidak berani menoleh takut jika yang menelponnya adalah nomor baru yang tadi. Padahal yang menelponnya sekarang adalah nomor Bik Siti. Wanita parubaya itu tengah mencak-mencak karena malah tak kunjung mengangkat telepon darinya. Ya ampun, kenapa sih Mbak Mala nggak angkat panggilan dari saya? Omel Bik Siti saat panggilan darinya tak kunjung diangkat. Padahal dia sudah bersiap-siap untuk membawa Zara keluar dari rumah. Dirinya sudah punya cara yang tidak mungkin diregai untuk membawa Zara keluar. Berjam-jam dia memikirkan cara itu, tapi setelah dia akan melaksanakan rencana, malah menghilang. Bibi, ngapain duduk berdiri di situ? Ponsel yang ada di genggaman Bik Siti terjatuh karena kaget mendengar suara Zara di belakang. Nyonya ngagetin saya aja, sahut Bik Siti sambil mengelus dada.
Untung saja Zara tidak mendengarnya mengomel tadi. Bibi ngapain di situ? Lagi teleponan ya? Tanya Zara sedikit curiga. Enggak kok Nyonya. Saya... Bik Siti menatap sekitar kemudian mencari sesuatu yang bisa dijadikan alasan. Saya sedang menangkap tikus. Ya, saya sedang menangkap. Tikus? Mana ada tikus di rumah ini? Saya nggak pernah ngelamun adanya tikus di rumah ini. Kalaupun ada tikus, pasti Bibi yang pelihara tikus itu sendiri, sahut Zara dengan nada ketus. JK, ya sudah kalau Nyonya tidak percaya. Saya juga tidak memaksa. Bik Siti masuk ke dalam rumah meninggalkan Zara yang tengah menatap punggungnya. Setelah Bik Siti pergi, wanita itu tersenyum sinis lalu menyusul masuk ke dalam rumah juga. Kamu pikir aku bodoh, Bik? Batin Zara. Dia terlihat puas melihat raut wajah panik Bik Siti. Sudah aku kirim. Sekarang cepat kamu pergi dari negara ini. Uang sebanyak itu cukup untuk biaya kamu berbulan-bulan di negeri orang. Usir Lola di ujung sambungan telepon. Kenapa hanya 120 juta? Bukankah aku minta 150? Bentak Dandi tidak terima dengan nominal yang dikirimkan oleh Lola. Mendengar protes dari Dandi, seketika membuat Lola menggeram kesal. Uangku tidak cukup kalau 150 juta. Seharusnya kamu bersyukur karena aku sudah mau melebihkan bayarannya. Sudah, cepat pergi. Usir Lola. Dandi tidak bersuara, tapi laki-laki itu justru mengalih panggilan suara ke panggilan video. Aku sekarang sedang berada di depan kantor polisi. Kalau kamu tidak mentransfer kekurangannya, aku akan langsung menyerahkan diri. Mata Lola membulat saat dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Dandi tengah berada di depan kantor polisi. Dia tidak menyangka kalau pria itu akan nekat hanya karena dia tidak mencukupi nominal yang dikatakan olehnya. Oke, tolong kamu kembali ke rumah. Jangan menyerahkan diri ke kantor polisi. Aku akan mengirim kekurangannya sekarang, sahut Lola panik. Dia belum siap untuk mendekam di dalam penjara. Apalagi Lola sekarang belum punya persiapan apapun untuk melarikan diri. Setelah diancam baru takut. Cepat kirim kekurangannya, atau aku tidak akan segan-segan menyerahkan diri. Lola langsung mematikan panggilan video, lalu mengirim sejumlah uang yang diminta oleh Dandi. Dia bahkan melebihkan 1 juta agar laki-laki itu senang.